て、実は鬼細胞プロヒーローという仕事を選かしら。あなた連絡が取れないもので随分差が。Hey hey para kru Movie Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung alur cerita, ngupas karakter favorit sampai kejutan-kejutan yang bikin kamu mawek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kamu lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyelam ke alur cerita One Punch Man episode keempat, season ketiga. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifkan ya. Now, let's go roll. Yaru! Nigga ain't black and dead. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. Scene diawali dengan Garo yang sudah tepar guys. Dia mengingat pertempuran sebelumnya saat si bocil itu diculik dan dibawa pergi entah kemana. Tiba-tiba mata Garo kembali terbuka, dirinya yang merasa sudah mati ternyata masih hidup guys. Dia kebingungan dengan keberadaan bocil buruk rupa tadi. Di sini dia memulihkan kembali tubuhnya. Di sisi lain, di markas asosiasi pahlawan terlihat Seal Emperor yang dimana sinyal anjing miliknya telah hilang sepenuhnya. Dia merasa bahwa markas asosiasi monster akan segera ditemukan. Setelah itu, Sekingar muncul di hadapannya. Dia melaporkan bahwa pelacakan markas nomor 1 akan segera selesai. Di sini mereka akan mengadakan rapat, tapi rupanya banyak pahlawan kelas S yang tidak bisa hadir, seperti Tank Top Master dan Metal Bat sedang dirawat. Kocaknya lagi, Metal Knight malah tidak mau ikut. Zombie Man sedang OTW, sedangkan Silver Fang, Cyborg, dan King tak bisa dihubungi. やはり今回の戦い。ちょっと待って。 Di sini, Seal Emperor merasa adanya kejanggalan terhadap Cyborg. Cyborg ini adalah Genos guys. Dia curiga karena alamat Genos dan lokasi asosiasi monster itu sama. Tidak hanya itu, Seal Emperor juga curiga kepada Silver Fang karena Silver Fang yang telah meloloskan Garo yang merupakan mantan muridnya sekarang telah menjadi iblis. Oleh sebab itulah Seal Emperor meminta agar mereka berdua itu disingkirkan dari tim rapat kali ini, kecuali King, karena mereka butuh King sebagai kekuatan utama mereka. Kingは必要だろ. Sekingar yang melapor pada atasannya, namun atasannya itu menolak karena itu bisa membuat korban jiwa semakin banyak. Namun di sini Sekingar tetap kekeh dengan pendiriannya. Ditambah lagi dengan surat yang bertuliskan bahwa bumi dalam bahaya itu membuat asosiasi pahlawan menjadi agak ketakutan. Sebagai ketua tim penyelamat Sandra, Sekingar bilang bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan taring asosiasi pahlawan. Dia juga memerintahkan Sid untuk tidak menghubungi Silver Fang dan Genos. Ternyata alasan kenapa King, Genos, dan Silver Fang tidak bisa dihubungi karena mereka sedang menunggu nabe mereka masak. Adegan rebut-rebutan pun terjadi. Genos dan Fubuki sempat cekcok hanya karena daging. Silver Fang malah mukbang semua tahunya sampai ludes. Saitama yang merasa mereka seenak jidat makan di rumahnya sampai membuat stok gubis yang ia beli dengan harga diskon sampai habis. Dia pun mengusir mereka, tapi mereka malah sibuk makan anjing. Fubuki yang dengan pede bilang mereka semua itu adalah anak buahnya. Genos yang nggak terima, namun Saitama memperingatkan agar Genos tidak merusak rumahnya. Melihat sifat Genos, sang profesor pun senang.
Nah, profesor ini adalah Kuseno, orang yang membuat cyborg iblis yang bernama Genos ini. Fubuki yang masih saja sok-sokan malah mau rekrut Kuseno ke dalam kelompoknya sebagai pengembang senjata. Melihat tingkah Fubuki, Genos tentu semakin marah. Silver Fang yang bertanya pendapat Saitama cara membimbing seorang murid, tentu jawaban babang botak seperti ini. Silver Fang yang merasa dirinya keliru dengan apa yang diajarkan di dojo miliknya karena tak terima melihat gurunya yang lagi makan diganggu, Genos pun memberinya peringatan. Setelah itu, terlihat mereka semua yang lagi asik makan, tapi mereka semua malah terganggu dengan Genos yang selalu mengkritik sikap mereka semua. Saitama yang merasa adanya keanehan setelah mereka semua makan nabe, bahkan King di sini sampai pingsan. Scene lalu pindah pada Garo. Terlihat dia berjalan sendirian di kota Z alias kota hantu. Di lorong yang gelap, entah apa yang Garo cari, dia memasuki semua lubang yang entah bagaimana bisa ada di bawah bangunan itu. Dan ternyata di sisi lain terlihat sebuah monster pengintai yang mengetahui adanya penyusup yang mana itu adalah Garo. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Seal Emperor tadi guys, mengenai lokasi asosiasi monster yang berada tepat di kota Z alias kota hantu. Monster yang sepertinya merupakan bos para monster. Nggak tahu juga sih. Dia masih bingung apakah itu penyusup dari asosiasi pahlawan atau sesama monster yang mau masuk. Di keesokan harinya, Saitama membangunkan King yang ternyata masih belum bangun. Bahkan King sampai bingung kenapa dirinya bisa ada di sana. Yang lain sudah diusir sama Saitama setelah makan nabe. Sedangkan Genos sedang diperbaiki oleh Kueno. Setelah itu King pulang sambil membawa sampah milik Saitama. King merasa tenang karena di kota Z tersebut tidak ada suara bising karena semua manusia telah pindah. Kota itu ditinggalkan karena tingkat kemunculan monster sangat tinggi. Sesampainya King di luar pagar kota hantu, dia malah dilihat oleh warga secara nggak sengaja guys. Sesampainya di depan rumah, terlihat adanya beberapa orang yang sudah menunggu kedatangan King di depan rumahnya. Melihat King yang keadaannya dalam babak belur, mereka merasa King telah bertarung sangat sengit melawan monster di kota Z. Padahal itu bekas makan nabe nih. Mereka berdua mengajak King untuk segera ikut ke markas pusat asosiasi pahlawan. Shin pindah ke markas pusat, terlihat Narinki yang tidak tenang, dia masih memikirkan semua anak buahnya atau pasukannya yang musnah semuanya dalam sekejap. Itu membuat Narinki tidak tidur semalaman karena anaknya masih belum diselamatkan. Sekingar yang menenangkannya, namun itu tak berpengaruh karena Narinki sudah sangat ketakutan dan merasa itu adalah akhir dari segalanya. Bahkan dia akan menghabiskan semua hartanya untuk asosiasi pahlawan asalkan bisa menyelamatkan pasukannya dan juga anaknya. Namun seseorang datang dan bilang bahwa itu tak perlu karena hanya orang lemahlah yang digerakkan oleh uang. Dan ternyata itu adalah para peringkat S. Mereka semua sudah berkumpul, yaitu Super Alloy, bukan King Alloy ya guys. Nanti malah nge-DJ monsternya. Atomic Samurai, Big God, Puri-Puri Prisoner, Seal Emperor, Tatsumaki, Flashy Flash, dan Zombie Man. Dan King yang masih belum datang. Narinki yang merasa tenang pun akan tidur. Terlihat para peringkat S yang sudah duduk di meja rapat. Mereka semua sedang menyusun strategi. Setiap orang diberikan alat pemancar oleh Seal Emperor karena markas monster ada di bawah tanah. Jadi jika ada yang kabur keluar, mereka akan langsung disergap kayak tikus tanah. Sekingar yang sudah memanggil Fubuki sebagai pengganti Genos dan Silver Fang. Namun kakaknya yaitu Tatsumaki tidak memperbolehkannya. Shin lalu pindah ke penjara bawah tanah di markas asosiasi monster.
Terlihat Royal Reaper yang mengajak Tario keluar kecuali anak Narinki. Scene lalu pindah ke monster Kroco yang sedang memeriksa penyusup yaitu Garo. Para monster masih bingung dengan siapa sosok penyusup, manusia atau monster. Tapi setelah melihat adanya jejak pertarungan yang sangat mengenaskan, monster tahu itu adalah perbuatan monster ganas. Scene kembali ke Tario, yaitu anak buruk rupa yang telah diculik, yang mana dia sedang disiksa oleh Royal Reaper. Namun di tengah asiknya Royal Reaper menyiksa Tario secara tiba-tiba, nah, Senpai, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending, bikin gregetan, haru, bahkan sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kamu di kolom komentar below. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video Movie Senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru.